Oke, kita lanjut lagi. Eh Sebelumnya kita udah berhasil kita klik ini dan kita simpen latitude longitude-nya di sini. Tapi ya user juga buat apa nih tahu latitude longitude? Yang user tahu tuh harusnya sebenarnya dia lagi di mana gitu ya, di jalan apa dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya kita mengubah dari latitude longitude ini ke bentuk alamat? Nah, itu yang PR kita ya. Jadi gimana caranya mengubah posisi kita di situ menjadi alamatnya di mana sih sebenarnya latitude longitude ini? Kalau kita buka Google Maps ya di sini, Google Map, sebenarnya kita bisa misalnya di mana ya? Nih, misalnya kita tahu nggak Jakarta deh, Jakarta. Nah, kayak gini kita klik Jakartanya, kita misalnya di Monas, nih Monas, kita klik. Nah, kalau kita cek Monas ini, kita perbesar ya, kita lagi ngeklik di Monas. Monas ini kalau URL ini ada latitude longitude untuk Monas sendiri ya. Nah, ini adalah latitude longitude-nya Monas. Kalau kita terapkan latitude ini, posisi kita di mana, kita copy ya. Terus kita masukin ke dalam sini. Ini kita ganti, kita hapus, kita paste ya. Ini adalah latitude-nya. Untuk longitude-nya kita copy, sini kita copy, kita masukin ke dalam sini nih. Ya, sini kita hapus. Mana dia? Kita hapus seperti ini. Kalau ini kita enter, itu kita bakalan dapat posisi kita tuh ada lagi di mana gitu ya. URL-nya kita lagi ada di mana? Wah, mana nih? Kita coba cek back. Wah, salah nih ya. 106. Oh, ini monumen nasional ya. Coba kita menggunakan ini latitude longitude-nya ya, place. Kalau place kita hapus, bisa nggak kayak gini? Oke, place. Oke, di sini ada latitude longitude-nya. Kemudian ini apa nih? Yang sebelah sininya ini kita nggak perlu ya. Coba kita dari sini sampai ujung kita hapus. Kita ganti nih. Oke, maps bisa nggak kayak gini ya? Ini kita copy, ini kita enter. Nggak dapet ya. Kita malah dapet di sini nih. Berarti cara masukinnya latitude longitude. Kita coba pasang di sini. Kita enter. Sorry. Kita paste. Ini kita keluarin. Kita enter. Kita searching nih posisi ini. Nah, ini ada titiknya ya. Jadi kita panggil di sini map place. Nah, ini derajatnya nih kita ubah nih. Nah, untuk mengubah derajat ini itu kita coba ganti di bagian sini ya. Oh, dia harus menggunakan kayak gini. Ada, kita coba ubah angkanya dengan angka yang kita punya. 106 kita copy ya. Di sini posisinya adalah URL-nya, atau enggak kita pasang di sini aja nih. Kita paste. Kemudian yang di latitude-nya ini buat ngecek doang nih. Kita klik, kita copy. Kemudian di sini adalah latitude-nya. Coba kita enter. Kalau kita enter, nah kita tuh ada di sini gitu. Kita ada di titik ini gitu. Ya, mungkin ini posisinya karena GPS HP-nya ya kayak gini ya. Sebenarnya rumah saya nggak ada di sini ya. Maksudnya sekarang posisi saya tuh nggak lagi ada di sini karena masih mungkin ada, karena ini pakai GPS yang nggak benar gitu ya. Kita pakai GPS. Coba kalau misalnya teman-teman pakai GPS HP real device ya, jangan emulator kayak gini. Kalau emulator itu kadang-kadang GPS-nya kagak bener ya. Tapi kalau teman-teman pakai real device bener-bener dapat posisi teman-teman karena GPS-nya bener gitu. Nah, kita lagi ada di sini. Nah, yang kita mau adalah di sini, di tampilan sini itu jangan latitude longitude untuk yang ini. User juga nggak butuh ini ya. User tuh butuh sebenarnya lagi ada di mana sih? Dia mau tahu Jalan Raya Jagakarsa. Dia mau tahu
kita tuh lagi ada di Jalan Raya Jagakarsa. Nah, untuk mengubah dari latitude longitude ke bentuk jalan atau address itu kita bisa menggunakan plugin lain yang dibuat sama Baseflow. Itu ada yang namanya geocoding ya, ini. Jadi kita butuh geocoding gunanya untuk mengconvert di sini. Kalau kita punya alamat, kita bakalan dapat nanti latitude longitude-nya. Atau kita convert dari latitude longitude ke bentuk alamat. Bisa ya, jadi antara dua ini. Nah, kita bisa memanfaatkan geocoding ini. Kita copy, kemudian kita coba install geocodingnya. Di sini get install geocoding. Oke, sip. Ini lagi ngeget. Kalau misalnya dia udah berhasil ngeget, berarti kita udah berhasil bisa pakai package-nya dia. Oke, ini udah semua. Sip. Oke, udah clear. Yang harus kita lakukan apa sekarang? Kita coba mengubahnya ya. Di sini pas kita ngeklik ini, ya kita kan get snack bar apa gitu ya. Nah, coba kita nampilin jangan posisi latitude longitude. Jadi pas ini diklik kan kita dapat nih, berhasil dapetin latitude longitude-nya. Nah, sekarang idenya adalah dari posisi latitude longitude ini kita akan gunakan fitur geocoding ini dengan mengimport geocodingnya. Kita copy ya. Kita akan guna ini geocoding. Oke, udah dapet. Oh, doesn't exist, berarti ini belum masuk ya. Kita harus paste YAML, kita save dulu buat dapetin lagi nih. Sebenarnya kita ngegetnya belum clear gitu. Nah, kalau misalnya udah di save dari paste YAML atau dari sini nih diklik aja, nanti dia bakalan dapat package-nya. Oke, kalau misalnya udah dapet package-nya, yang harus kita lakukan adalah kita copy paste aja nih. Ini kita copy codingannya sampai di bawah sini. Nah, kita bakalan dapat place mark ya. Nah, kita tinggal update latitude longitude-nya. Ini apa ya? Latitude apa longitude? Oh, pertama latitude-nya dulu, baru longitude-nya. Jadi di sini kita ambil position latitude, kita cut aja, kita masukin ke sini. Ini latitude-nya, dan di sini adalah longitude-nya. Kita cut, kemudian kita ganti di sini. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, kita dapat place mark. Coba kita print dulu. Sebenarnya place mark ini apa sih dapatnya? Place mark kita tutup seperti ini. Kita save. Kita coba buka di bak konsol, kita clear, kita coba klik dia. Nah, ini adalah place marknya, missing plugin. Nah, kenapa kita bisa missing plugin nih? Mungkin ini berhubungan dengan channel ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kalau berhubungan dengan channel, dia itu kan ada hubungannya dengan ngambil service dari HP-nya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita stop dulu, kita akan rerun ulang. Ya, kalau ada permasalahan dengan channel, jadi setiap kita install package yang berhubungan dengan channel, kita harus stop dan kita coba running ulang. Semoga berhasil nih ya. Jadi kita tungguin aja prosesnya sampai installnya aplikasi ini berhasil. Oke, ini kita udah berhasil ngeinstall ulang. Coba kita buka, kita clear. Sekarang idenya coba kita klik dia. Harusnya, nah ini dia. Kita dapat place marknya nama Jalan Jagakarsa. Wah, ini udah ngepas banget ya sama yang di sini, Jalan Raya Jagakarsa. Pokoknya di titik ini kita udah dapet alamatnya gitu. Nah, itu adalah menggunakan geodecoding ya. Nah, intinya adalah kita dapat alamatnya. Nah, alamat ini yang akan kita simpen juga ya. Kita akan simpen di sini ya. Kita nanti idenya kita akan simpen di database-nya, dan ya udah, kalau udah disimpan berarti udah enak gitu ya. Tinggal kita tampilin. Jangan latitude kayak gini, kayaknya kurang menarik gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita udah, ini kan berbentuknya list ya. Sebenarnya dia tadi kalau kita buka dia bentuknya list kayak gini. Kenapa sih dibikin list gitu ya? Coba kita kita ambil nih sebenarnya indeksnya apa aja sih gitu. Atau kita coba for each aja kali ya. Place mark titik for each. Kita klik kayak gini elemennya, setiap elemen coba kita print.
sebenarnya elemen ini apa gitu. Kita copy dan kita paste seperti ini. Oke, ini udah semua. Coba kita geser dia. Kita clear. Di sini kita klik. Nah, ternyata ya ini muncul kayak gini. Jadi mungkin ini adalah yang pertama, elemen pertama ya. Jadi kalau kita coba print di bagian flashmark indeks ke 0, itu harusnya dapat kayak gini. Kita coba klik. Kita klik. Nah, ini adalah alamatnya. Oke. Ini bentuknya list ya. Coba kita ambil. Oke, kita coba dapetin flashmark. Ini dapat printannya seperti ini. Berarti dapat ini full ya, kayak gini. Nah, gimana caranya nge-convert nih biar kita bisa ngambil namanya aja gitu ya. Nah, saya kan mau ngambil namanya aja. Bisa nggak kayak gini? Kita coba cek ya. Ini kita ambil namanya aja. Kalau misalnya kita ambil indeks ke 0, terus kita ambil nama, enggak ya? Enggak bisa ya. Harusnya ini karena dia tipenya nanti, ini tipenya apa nih? Kita bisa dapetin tipenya enggak ya? Tipe itu runtime type. Kita coba cek. Kita clear. Kita klik. Runtime type-nya apa nih? Oh, nggak dapet ya. Kita nggak dapet runtime type. Flashmark 0. Coba kita save. Kita klik lagi. Mana nih? Oh, ini nggak di print, astaga. Harusnya kita print. Makanya nggak muncul dia. Oke, kita save ini. Kita save. Kita clear. Kita klik ini. Oke, dia tipenya flashmark di bagian 0 ini. Berarti kita bisa dapetin. Nah, kita ambil namanya aja nih. Bisa kayak gini ya. Jadi tipenya flashmark di next ke 0. Jadi kita bisa dapat name-nya aja. Kita save. Kita clear. Kita klik ini. Kita langsung dapat Jalan Jagakarsa nomor 4. Nah, ini ya intinya buat nampilin simple aja sih di sini gitu ya. Jalan Jagakarsa nomor 4. Sebenarnya ini bakalan bisa banyak nih. Bisa dapat namanya, bisa dapat apa nih? Administratif, postal code. Nah, dan street. Misalnya kita ambil streetnya, kita clear, kita klik, kita dapat jalan. Oh, ini streetnya, nama street sama aja ya. Coba kita dapetin semuanya. Ini ada apa aja? Kita clear, street sama aja. Kita save. Coba kita klik. Di sini ada nama street nih sama ya, atas bawah. Kemudian kita mau ambil di bagian area atau enggak lokal atau sublokal. Ya bisa aja sih sebenarnya. Kayak gini. Locality South Jakarta, sublocality. Nah, kita ambil dua itu ya. Jadi kita ambil name, kemudian locality. Di sini kita ganti ya, di sini adalah name-nya apa, kemudian kita pasang sublocality ya. Sublocality kita copy sublocality, terus kita ambil lagi kita copy paste nih, kita ambil locality-nya. Nah, kita coba save ya sekarang, atau enggak ini kita coba copy terus kita print. Enaknya sih kayak gini. Kita clear, kita save. Jadi pas kita coba absen, kita dapat nah Jalan Jagakarsa nomor 4, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, seperti itu ya. Jadi kita akan langsung masukkan ini ke dalam sini ya, ke pegawai ini, ke database-nya maksudnya. Oke, kalau misalnya udah di sini, selain kita update posisi, kita update alamat juga, address ya. Addressnya kita ambil line position. Di sini kita pasang string alamat ya, address. Misal kayak gini, address. Oke, sip. Kita save. Udah aman, addressnya kita lempar di sini.
Di bawah sini ya. Oke, ini adalah addressnya. Kita cut sampai sini. Kemudian kita masukkan ke dalam string address sama dengan seperti ini. Nah, baru position dan address. Oke, udah semua. Dan ini juga kita langsung address aja. Kita save. Dan kita coba buka di bak konsol. Kita coba buka di sini. Kita klik dia. Nah, kita udah dapat address dan posisinya. Addressnya yang akan kita tampilin di sini ya. Oke, nah ini udah clear semua, udah aman ya berarti ya. Jadi pas kita masuk ke home, itu ngeceknya jangan latitude longitude di sini, tapi address. Nah, seperti ini. Address, kita save. Nanti tampilannya akan seperti ini. Wah, penuh ya, penuh. Ini overflow. Berarti yang harus kita lakukan adalah di sini text overflow-nya. Ada nggak? Oh, nggak ada ya. Berarti yang harus kita lakukan adalah membungkus si teks ini dengan container, coba ya, biar dia nggak overflow. Ini kita kasih width misalnya 200. Nah, biar jadi kayak gini. Oke, ini udah bagus, 250 deh. Misal kayak gini. Kalau 250 ya bentuknya kayak gini. Kita coba pasang 200 saja, tergantung ya. Jadi maksudnya dari sini sampai sini. Ukuran 200 tuh. Kalau teman-teman mau ngecek, kita kasih warna aja colors.ember. Sebenarnya 200 tuh ukurannya semana. Nah, ukuran 200-nya kita pasang seperti ini. Oke, sip. Ini udah bagus. Kita nggak usah warnain. Kita save. Jadi kayak gini. Oke, udah aman semua. Yang harus kita lakukan adalah mungkin di sini text align-nya ya. Kita bisa kasih text align. Text align left aja. Sebelah kiri, jadi rata kiri ya. Oke, ini udah aman. Yang harus kita lakukan adalah ya udah. Jadi kalau kita klik di sini, dia udah dapet Jalan Jagakarsa dan lain sebagainya. Oke, udah aman. Di sini juga udah ada address sama positionnya udah simpan. Nah, tinggal absen ya. Jadi pas kita ngeklik absen ini, harusnya dia langsung masuk sini nih. Jam berapa kita ngeklik ini? Masuk, kita langsung daftarin ke dalam database kita. Kita masuk gimana nge-store absennya, kita masuk ke materi selanjutnya aja.